with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Jika kita mati bersama. Xiao Yu menjawab, tegas dan bertekad. Nili kembali menatap Xiao Yu. Meskipun dia mengenakan pakaian pria, fitur wajahnya sangat menyentuh. Semburat merah mengolesi wajah Xiao Yu. Kenapa kau menatapku seperti itu? Nili tertawa, haha, tidak ada alasan. Sementara semua mata terpaku pada Nili, dia mendekati salah satu patung. Wu Yazi mengalihkan pandangannya antara Nili dan Xiao Yu dengan ekspresi ragu. Kenapa dia merasa ada yang salah di antara mereka berdua? Apa yang sedang dilakukan kedua pria itu? Saat Nili mendekati patung itu, geraman marah bergema di aula. Ke-36 patung ini membentuk susunan rahasiaku. Mereka yang menyentuhnya akan dibunuh. Maksud dari Void Illusionary Divine Palace mengirimkan gelombang energi tak berbentuk yang menyapu ke arah Nili. Putra suci Li Huo mengernyitkan alisnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, perisai api merah muncul 10 meter dari Nili. Gelombang tak berbentuk menghantam perisai api dan meledak menjadi percikan api. Serangan itu tidak mempengaruhi Nili sedikit pun saat ia memutuskan untuk memecahkan susunan pola prasasti. Dia tahu bahwa sebelum dia memecahkan susunan pola prasasti, Putra Suci Li Huo pasti akan melindunginya. Niatnya bisa mengendalikan seluruh istana ilahi ilusi Void, tapi tidak bisa menyentuh para ahli di dalamnya. Jika tidak, kristal Gangga tidak akan diperlukan untuk membuat para ahli saling membunuh. Nili terus menuliskan pola prasasti, yang berputar dan tenggelam ke dalam patung. Putra suci Li Huo menyaksikan dari samping saat keheranan melintas di matanya. Dia tidak bisa memahami sebagian besar dari apa yang dilakukan Nili. Jelas bahwa Nili tahu lebih banyak tentang pola prasasti daripada dia. Hatinya sedikit bergetar, dia tidak pernah berharap Nili memiliki kemampuan seperti itu, karena dia hanya seorang alam Heavenly Fate. Dan Nili bersama dengan Wu Yazi. Apakah dia salah satu dari klan atau pelayan Wu Yazi? Dia pasti beruntung memiliki Nili sebagai bawahan. Nili sama sekali tidak menyadari bahwa Putra Suci Li Huo sedang membuat rencana untuknya. Nili fokus memecahkan pola prasasti. Satu demi satu desain tenggelam ke dalam patung. Maksud dari istana kekosongan ilusi ilahi tumbuh lebih cemas karena meluncurkan lebih banyak serangan terhadap Nili. Namun, Putra Suci Li Huo dan yang lainnya berhasil memblokir mereka semua. Saat pola prasasti terakhir tenggelam ke dalam patung, seluruh jajaran patung mulai bergemuruh dan bergeser. Sebuah pintu masuk gelap muncul di depan mereka. Sebuah tangga menuju ke bawah ke tempat yang tidak diketahui. Mata semua orang berbinar melihatnya. Mereka sudah mencari lebih dari 80% dari istana ilahi ilusi Void. Mereka berhasil menemukan beberapa harta, tapi tidak banyak. Terowongan ini mungkin mengarah ke lemari besi harta karun yang sebenarnya. Yan Yang dan Yang Mulia God Thunder membawa anak buah mereka ke dalam ruangan. Mereka bertiga saling bertukar pandang. Sebuah cahaya licik melintas di mata Yang Mulia God Thunder. Aku ingin tahu apakah ada jebakan tersembunyi. Dua putra suci, tidak mungkin bagi kalian berdua untuk mencapai harta itu sendirian. Mengapa kita tidak menggabungkan kekuatan dan membaginya menjadi 3 cara? Yan yang terdiam sejenak. Kebenaran dan kejahatan tidak dapat hidup berdampingan. Jika dia bekerja sama dengan Yang Mulia God Thunder dan Putra Suci Li Huo, dia akan mengotori reputasinya. Namun, dia tidak gitu keras kepala sehingga dia tidak mengerti keadaannya sendiri. Sangat baik, jawabnya. Putra Suci Li Huo melambaikan tangannya, tentu. Nili bergegas ke mereka. Bukan 3 cara, tapi 4. Bawahan dari ketiga pihak tercengang. Orang ini terlalu berani. Alam takdir surgawi sebenarnya sedang tawar-menawar dengan 3 ahli yang dekat dengan alam Dao Naga. Dan dia ingin bagian yang sama. Mereka bertanya-tanya apakah otak Nili basah. Keingintahuan melintas di mata Yang Mulia God Thunder. Dia belum pernah bertemu alam takdir surgawi yang berani mengatakan hal seperti itu di depannya. Putra Suci Li Huo melambaikan tangannya. Jika ada harta, kita akan berpisah dengannya.
Jika bukan karena dia, kita tidak akan bisa membuka susunan pola prasasti ini. Di dalam, dia berpikir, tidak mungkin alam takdir surgawi ini akan membuat permintaan seperti itu jika dia tidak bisa mendukungnya. Jika Nili mampu, maka tidak ada salahnya memberinya bagian. Siapa tahu, mungkin dia bahkan bisa menerima Nili sebagai bawahan. Nili mahir dengan susunan pola prasasti. Ada juga banyak area tersembunyi di dunia reruntuhan draconik. Pegunungan harta bisa datang dengan sekejap jari. Bakat benar-benar lebih berharga daripada harta. Yan yang angkat bicara, aku juga setuju. Dari sudut pandangnya, sepertiga tidak lebih dari seperempat. Namun, Nili tidak percaya mereka sedikit pun. Jika benar-benar ada harta, maka ketiganya akan bertarung habis-habisan. Pada kenyataannya, Nili telah membuat permintaan untuk menguji karakter mereka. Itu juga dirancang untuk membuat mereka lebih mementingkan dirinya sendiri sebagai alat tawar-menawar. Putra suci Li Huo dan Yang Mulia Gotunder benar-benar memiliki penilaian yang baik. Mereka tahu Nili diperlukan, jika mereka menginginkan harta mereka. Sementara itu, Nili punya rencana lain untuk Yan Yang. Yang Mulia Gotunder melihat ke bawah melalui terowongan, lalu kedua lainnya dan bertanya, siapa yang pertama? Putra suci Li Huo membuat keputusan yang menentukan. Masing-masing dari kita akan mengirim 10 orang. Kedengarannya bagus. Yang Mulia Gotunder dan Yan Yang setuju. 30 orang dengan cepat memasuki jalan setapak. Sesaat kemudian, serangkaian jeritan menyedihkan melayang melalui terowongan. 3 orang naik kembali, semuanya terluka. Seorang bawahan menangkupkan tangannya dan melapor ke Li Huo. Laporkan kepada Putra Suci, ada banyak jebakan di dalamnya. Hampir semua dari kita mati setelah berjalan sejauh 500 meter. Li Huo menjawab, kirim 30 orang lagi untuk menyelidiki. Bagi sekte-sekte besar ini, nyawa bahkan tidak bernilai uang. Apakah mereka mencoba mengisi jebakan dengan tubuh? Nili benar-benar yakin bahwa dia bisa memecahkan jebakan, namun, dia tidak mengatakannya. Pertama, dia harus menggunakan semua kekuatan Li Huo dan Gotunder. Gelombang demi gelombang turun ke dalam terowongan. Akhirnya, seseorang kembali untuk melaporkan bahwa mereka telah menemukan sebuah istana bawah tanah besar yang penuh dengan harta karun yang tersembunyi di sana. Ayo pergi. Li Huo menggonggong saat dia memimpin sekelompok orang dan menyerbu masuk. Nili mengangkat dirinya dan mendarat di jalan rahasia juga. Xiao Yu mengikuti tanpa ragu sedikit pun. Wu Yazi mengikuti di belakang mereka. Yan Yang dan Yang Mulia Gotunder juga memimpin orang-orang mereka melalui jalan rahasia. Tak satu pun dari mereka ingin tertinggal. Mereka benar-benar tidak bisa membiarkan Putra Suci Li Huo mengambil semua harta. Mayat berserakan di tanah dan jalan itu berbau darah. Putra Suci Li Huo menoleh ke Nili saat mereka terbang. Kamu dari klan rakun berdarah ilahi. Ya, Nili mengangguk. Dia enggan berbicara. Jika dia melakukan kesalahan dan Putra Suci Li Huo mengetahui kebenarannya, maka segalanya bisa menjadi merepotkan. Siapa yang mengira bahwa klan rakun berdarah ilahi memiliki kejeniusan, sangat mahir dalam pola prasasti. Ikrar kesetiaan Anda dan jadilah pelayan saya. Apa yang kamu katakan? Kata Putra Suci Li Huo. Ada banyak anggota sekte Dewa Iblis yang ingin menjadi pelayannya. Oleh karena itu, dia ingin tahu apa yang akan Nili pikirkan tentang dia yang memiliki pendapat tinggi tentang Nili. Terima kasih banyak atas kebaikan Putra Suci. Namun, saya terbiasa bebas. Saya khawatir saya tidak bisa menjadi pelayan Anda. Nili menjawab. Tentu saja tidak mungkin menerima tawaran itu. Jika Nili mengikuti Li Huo kembali ke sekte Dewa Iblis, maka dia mungkin akan ketahuan. Putra Suci Li Huo mengernyitkan alisnya sejenak dengan sikap tidak senang. Namun, ekspresinya kembali normal beberapa saat kemudian. Karena kamu tidak mau, lupakan saja. Nada suara Putra Suci Li Huo kembali ke ketidakpedulian. Nili tersenyum. Dia mengharapkan reaksi seperti itu, tapi dia tidak terganggu olehnya, karena dia tahu bahwa Putra Suci Li Huo masih membutuhkan bantuannya. Selama Nili bisa memecahkan susunan pola prasasti, Putra Suci tidak akan sembarangan menyinggung dia dengan kecerdasannya. Lagi pula, siapa yang tahu? Mungkin akan datang suatu hari ketika Putra Suci Li Huo akan membutuhkannya lagi. Mereka melintasi lorong panjang dan muncul ke ruang yang luas.
Ini adalah ruang tanpa dinding atau batas, hanya kekosongan yang luas. Potongan-potongan batu besar tergantung di udara, banyak dan padat, seolah-olah menyegel ruang itu sendiri. Batu-batu itu mengambang di sekitar angkasa, meninggalkan jejak cahaya di jalurnya. Hati Nili menggigil. Itu adalah arai batu Ski Spirit. Lihat ke sana, seseorang berteriak. Semua mata beralih ke kejauhan, melewati batu-batu besar, di mana mereka melihat perbendaharaan kekayaan tersebar di ruang kosong. Jika mereka bisa melewati susunan batu, mereka bisa mendapatkan harta karun itu. Mata mereka berpesta dengan pemandangan, sampai visi mereka berenang. Siapa yang tahu berapa banyak harta karun kuno yang ada di sana? Putra suci Li Huo memandang Nili dan bertanya, arai macam apa ini? Nili menjawab, arai ini terlihat agak akrab. Itu pasti dipenuhi dengan kedalaman yang tak terhitung jumlahnya. Saya akan membutuhkan setidaknya 2 atau 3 bulan untuk memecahkannya. Putra suci Li Huo terdiam. Dia bahkan tidak bisa mencoba memahami batu padat yang berputar di depan matanya. Jika Nili telah mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak bisa memecahkannya, maka itu akan terjadi. Mungkin Li Huo bahkan akan membawa Nili bersamanya dalam upaya untuk menerobos dengan paksa. Namun, Nili telah mengatakan kepada mereka bahwa dia bisa memecahkannya dalam 2 atau 3 bulan. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Haruskah mereka menunggu di sini atau mencoba memecahkan arai? Yan Yang dan Yang Mulia Gotunder mengerutkan kening. 2 atau 3 bulan. Itu jelas bukan waktu yang singkat. Putra suci Li Huo tetap diam sejenak sebelum melihat Nili, kamu akan tetap di sini dan fokus untuk memecahkan barisan. Kami akan mengirim beberapa orang untuk mencobanya. Oke, Nili mengangguk. Hal yang sama seperti sebelumnya. Masing-masing dari kita akan mengirim 10 orang. Putra suci Li Huo melamar. Kedengarannya bagus. Yan Yang dan Yang Mulia Gotunder keduanya mengangguk. 30 ahli alam Heavenly Axis dengan cepat berkumpul dan terbang menuju susunan batu. Batu-batu mengambang menari-nari ke segala arah. Saat mereka melangkah ke barisan, mulai berkeliaran seolah-olah mereka telah kehilangan arah. Mereka terjebak dan tidak bisa pergi. Beberapa ahli dengan gila-gilaan mengacungkan tinju mereka ke arah batu. Suara benturan bergema, tapi batu-batu itu tidak bergerak sedikit pun. Sampai itu, Yang Mulia Gotunder tidak bisa menahan kutukan. Nili memotong, saya tidak setuju, Yang Mulia Gotunder. Bukan karena mereka tidak kompeten, tapi karena arai memiliki cara membingungkan orang. Sama seperti arai 1000 ilusi. Lolos itu tergantung pada keberuntungan. Jika Anda mengirim beberapa ratus orang, Anda akan beruntung jika 1 atau 2 orang berhasil melewatinya. Lalu apa? Apakah kita hanya duduk-duduk dan menunggu sepanjang hari? Yang Mulia Gotunder mengeluh dengan tidak sabar. Menunggu 2 atau 3 bulan. Dan mereka bahkan tidak dijamin berhasil. Wu Yazi menyela, arai ini hanya menjebak orang alih-alih membunuh mereka. Kami dapat mengirim lebih banyak orang. Siapa tahu, mungkin 1 atau 2 orang bisa melewatinya. Semua orang terdiam. Itu terdengar seperti kemungkinan. Putra suci Li Huo melirik Wu Yazi, lalu kembali ke Nili. Dia menunjuk Nili dan berkata, dia tinggal di sini. Wu Yazi, kamu dan temanmu akan menjadi yang pertama masuk. Wu Yazi tersenyum pahit. Dia hanya berusaha membantu, tapi dia malah menggali kuburnya sendiri. Dia tidak bisa membantu melirik Nili, yang tidak bereaksi. Dia menganggukkan kepalanya dan tanpa daya menjawab, baiklah. Kita masuk dulu. Wu Yazi melompat dan terbang ke susunan batu. Xiao Yu melirik Nili dan mendengarnya berkata, jangan khawatir, tidak ada bahaya dalam susunan ini. Xiao Yu mengangguk dan terbang mengejar Wu Yazi. Baik Wu Yazi dan Xiao Yu telah memasuki barisan. Putra suci Li Huo juga tampak lebih tenang. Dia melambaikan tangannya dan semua bawahannya terbang juga. Yan Yang dan Yang Mulia Gotunder merenung, lalu mengirim orang-orang mereka ke barisan untuk mengejar mereka. Saat para ahli itu memasuki susunan batu, mereka mulai berputar ke segala arah, terperangkap. Nili tersenyum saat ia mengirim pandangan yang berarti ke trio. Aku ingin tahu siapa bawahan yang akan menjadi yang pertama keluar dari susunan batu. Jawabannya ada di tangan takdir. Putra suci Li Huo tetap diam. Yan Yang dengan cermat memeriksa Nili. Yang Mulia Gotunder tampak lebih tidak sabar.
Akhirnya, Yang Mulia God Thunder berkata dengan tidak percaya, apakah kalian benar-benar akan menunggu di sini selama 2 atau 3 bulan? Saya tidak punya waktu seperti itu. Saya tidak berpikir susunan yang buruk ini dapat menjebak saya. Saya mungkin bisa memecahkan susunan ini dalam 2 atau 3 bulan. Kamu bisa menunggu di sini jika kamu mau, tapi aku akan bergerak. Yang Mulia God Thunder berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke susunan batu. Hanya putra suci Li Huo dan Yan Yang yang tersisa. Li Huo duduk di tanah, memejamkan mata, dan mulai berkultivasi. Yan Yang juga tampak sangat sabar saat dia bersiap untuk menunggu perlahan. Saat melihat ini, senyum yang hampir tidak terlihat muncul di wajah Nili. Sekarang, hanya 2 yang tersisa, belum lagi salah satunya adalah Yan Yang. Hal-hal akan jauh lebih mudah ditangani dengan cara ini. Susunan batu berputar dengan cara misterius yang membuat korbannya terperangkap dan tak berdaya. Nili melihat bahwa putra suci Li Huo duduk dan berkultivasi, jadi dia membelakangi Li Huo dan duduk juga. Sudut mulut Nili berkedut saat dia memusatkan suaranya menjadi untayan dan mengirimkannya ke Yan Yang. Kakak senior Yan Yang, aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Yan Yang mengencangkan alisnya pada suara yang tak terduga itu. Tiba-tiba, dia mengerti. Dia telah mencurigai identitas Nili untuk sementara waktu, tapi sekarang dia yakin. Nili telah menyamar sebagai iblis. Yan Yang tidak pernah menyangka penyamaran Nili gitu sempurna, bahkan dia sendiri tidak bisa melihatnya. Mulut Yan Yang tidak bergerak sama sekali saat dia memusatkan suaranya dan mengirimkannya kembali ke telinga Nili. Yan Yang jujur dengan kata-katanya. Kamu mentransmisikan suaramu karena kamu membutuhkan bantuanku, bukan gitu? Berbicara, apa yang harus saya lakukan? Saya berutang budi kepada Anda dari sebelumnya, dan Anda ingin itu dikembalikan sekarang. Apakah itu benar? Nili menunjukkan senyum kecil. Kakak senior Yan Yang melihat jauh, memang. Yan Yang adalah orang yang cerdas, jadi tentu saja dia bisa menebak apa yang Nili pikirkan. Yan Yang mau tidak mau bertanya, bisakah kamu benar-benar memecahkan susunan batu ini? Tidak, arai ini tidak dapat dipatahkan kecuali Anda memiliki 20 ahli realem martial ancestor. Namun, saya masih bisa melewatinya. Jika saya mendapatkan harta, saya akan membaginya dengan kakak senior Yan Yang. Apa yang kamu katakan? Nili menyarankan. Aku berhutang budi padamu dari sebelumnya. Anggap saja ini hutang saya dilunasi. Jika Anda membagi harta dengan saya, bukankah saya berutang budi lagi kepada Anda? Lupakan tentang harta karun. Berbicara, bagaimana saya harus membantu? Yan Yang dengan lugas menjawab. Siapa yang mengira bahwa Nili benar-benar tahu bagaimana melewati susunan batu? Dari memecahkan susunan pola prasasti dari sebelumnya hingga melewati susunan batu, pengetahuan luas Nili mengejutkan Yan Yang. Keingintahuannya tidak bisa menahan diri untuk terusik. Bahkan jika Nili sudah mulai membaca buku saat dia masih dalam kandungan, dia tetap tidak akan bisa gitu berpengetahuan. Nili mentransmisikan suaranya ke Yan Yang. Bantu aku menunda putra suci Li Huo. Saya akan menemukan kesempatan untuk melewati susunan batu. Tidak masalah, aku tidak akan bisa membunuh iblis Li Huo itu, tapi aku pasti bisa menahannya. Yan Yang tersenyum, meskipun dia tidak bisa mendapatkan harta apapun dari istana ilusi Void, dia akan berhasil selama putra suci Li Huo juga tidak bisa mendapatkannya. Nili berkata, setelah kita menyelesaikan ini, mari kita bertemu di luar, di sudut paling timur laut istana. Aku akan membutuhkan bantuan kakak senior Yan Yang untuk meninggalkan istana kekosongan ilusi ilahi. Tidak masalah, Yan Yang setuju. Gitu dia mendengar jawaban pasti Yan Yang, Nili berdiri dan berjalan menuju susunan batu. Putra suci Li Huo merasakan gerakannya, membuka matanya, dan dengan sungguh-sungguh bertanya, mau kemana kamu? Nili tersenyum dan berkata, saya ingin memeriksa susunan batu dari dekat. Dia terus bergerak melintasi udara. Sesuatu berkedip di mata putra suci Li Huo dan jejak energi mengelilingi Nili. Nili hanyalah alam Heavenly Fate. Tidak ada kemungkinan dia akan melarikan diri. Li Huo bisa mengendalikan apapun dalam jarak 1000 meter. Saat Nili mulai berlari, dia bisa segera menghentikannya. Nili perlahan mendekati susunan batu, sampai dia hanya beberapa ratus meter darinya. Putra suci Li Huo tiba-tiba berdiri dan berkata, berhenti di sana. Kembali.
Sebuah energi terbatas bergulir ke arah Nili. Energi hampir pada Nili, siap untuk mengikatnya, ketika beberapa ledakan terdengar. Putra suci Li Huo telah diblokir. Nili melesat ke depan seperti anak panah yang telah dilepaskan dari tali busurnya. Putra suci Li Huo mengerutkan alisnya sejenak, sebelum mengalihkan pandangannya ke Yan Yang. Itu Yan Yang, orang yang telah membantu Nili. Dia tidak mengerti mengapa Yan Yang ingin membantunya. Mungkinkah keduanya telah membentuk semacam perjanjian? Putra suci Li Huo melompat untuk mengejar Nili, namun, Yan Yang juga terbang ke depan dan melambaikan tangannya ke arah putra suci Li Huo. Pertempuran sengit pecah antara Li Huo dan Yan Yang. Meskipun Li Huo jauh lebih kuat, masih tidak mungkin baginya untuk menembus penjagaan Yan Yang dalam waktu sesingkat itu. Nili mengambil kesempatan itu dan memasuki susunan batu. Li Huo melihat Nili pindah ke susunan batu dengan ekspresi dingin. Dia menoleh ke Yan Yang dan bertanya, "Mengapa kamu membantunya?" Yan Yang tertawa, "Apakah saya perlu alasan? Sekte Skiblazeku selalu menjadi musuh bebuyutanmu, Sekte Dewa Setan. Jadi tentu saja aku akan menentang apapun yang kamu lakukan." Putra suci Li Huo mengerutkan alisnya. Seolah-olah dia akan percaya itu. Yan Yang dan Nili pasti memiliki semacam kesepakatan. Namun, Nili adalah iblis alam Heavenly Fate. Apa yang mungkin dia janjikan pada Yan Yang? Tentu saja, Yan Yang tidak akan mengatakan itu padanya. Nili sudah memasuki susunan batu. Tidak ada yang bisa dia lakukan, kecuali dia ingin mengikuti Nili ke dalam. Tapi bahkan jika dia melakukan itu, dia tidak punya cara untuk memecahkan arai. Yan Yang berkata, "Karena semuanya menjadi seperti ini, tugasku selesai. Bawahan saya terjebak dalam susunan batu dan tidak bisa melarikan diri, jadi saya akan pergi. Selamat tinggal. Jangan repot-repot melihatku keluar." Dia berdiri, membersihkan debu dari pakaiannya, berbalik, dan meluncur ke pintu masuk. Putra suci Li Huo menyaksikan Yan Yang pergi dengan ekspresi gelap dan bingung. Yan Yang pasti memiliki semacam kesepakatan dengan Nili. Itu berarti jika dia terus mengawasi Yan Yang, dia mungkin bisa menangkap Nili. Namun, Yan Yang telah berbalik dan pergi. Skema macam apa ini? Mungkin untuk memancing Li Huo pergi dan memberi Nili kesempatan untuk melarikan diri. Sesuatu berkedip di mata Li Huo lagi. Dia mengalihkan pandangannya ke susunan batu, lalu kembali ke sosok mundur Yan Yang. Dia melompat dan terbang menuju susunan batu. Putra suci Li Huo adalah orang yang sangat sombong. Dia sudah melakukan perhitungannya sendiri pada susunan batu dan tahu dia tidak bisa memecahkannya. Dia tidak percaya bahwa Nili bisa memecahkannya sementara dia tidak bisa. Yan Yang melihat Li Huo terbang ke susunan batu dan tertegun sejenak. Dia awalnya berencana untuk memancing Li Huo keluar. Dia tidak pernah menyangka Li Huo akan terjun ke dalam susunan batu. Tapi sekarang dia mengerti. Dengan kepercayaan diri Li Huo pada dirinya sendiri, ini tidak sepenuhnya tidak terduga. Sebaliknya, itu benar-benar menyelamatkan Yan Yang dari sedikit masalah. Yan Yang tersenyum, kembali ke tempat asalnya, dan duduk untuk berkultivasi. Semuanya setelah ini tergantung pada Nili. Nili mengikuti pengetahuannya saat ia terbang melalui arai batu Ski Spirit. Sayap hitam dan putihnya mengepak dan mendorongnya menjadi seberkas cahaya. Xiao Yu dan Wu Yazi masih terjebak di dalam susunan batu. Batu-batu besar berputar di sekitar mereka, menghalangi pandangan mereka. Mereka bahkan tidak tahu di mana mereka berada, seperti di dalam arai 1000 ilusi. Wu Yazi tidak bisa menahan diri untuk mengutuk, "Sialan. Kami terjebak. Melewati arai sepertinya tidak mungkin." Mereka juga tidak tahu bagaimana cara kembali. Apakah mereka akan terjebak di sini selamanya? Tiba-tiba, Xiao Yu menjerit tepat di sebelahnya. Tapi pada saat Wu Yazi menoleh, Xiao Yu sudah pergi. Apakah Xiao Yu terbunuh? Rasa dingin melewati hati Wu Yazi saat dia terus waspada. Dia tidak bisa menahan perasaan murung lagi. Jika Xiao Yu sudah mati, di mana mayatnya? Itu berarti semua yang ada di dalam cincin Xiao Yu sekarang tidak relevan lagi baginya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.